Assalamualaikum Pak Agus. Jadi mohon maaf nih Pak, ini mengganggu waktunya, ingin mewawancarai Pak Agus berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah nih Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak Agus nih, mau nanti bisa dijawab nih Pak Agus nih, mohon maaf ini. Yang pertama Pak Agus, selama ini bagaimanakah Pak Agus dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika atau mungkin dengan rujukan moral, Pak Agus. Terima kasih Bu Yana. Di SMK Bakti Nusantara ini khususnya karena saya kebetulan menjabat kepala sekolah, tentu tidak luput dari berbagai macam kasus. Ya, biasanya kasus yang kita hadapi secara umum kita golongkan menjadi dua kasus, dua hal yang kita kelompokkan. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di mana di situ ada argumentasi yang menurut kita sama-sama benar. Argumentasi atau pendapat yang sama-sama benar. Kemudian yang kedua mungkin ada suatu kasus atau kondisi permasalahan di mana di situ sudah terlihat hal yang pertama diusulkan misalnya usulan pertama itu benar, usulan yang kedua itu salah. Jadi identifikasinya kalau menurut saya menggunakan hati nurani manusia. Jadi kalau kita sudah diketahui hati nurani itu menurut saya sudah cukup untuk merasakan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dua-duanya benar, mana yang menurut kita paling tepat untuk kita jalankan. Mungkin ada pertimbangan sendiri ya Pak, kalau yang benar dan benar itu. Kemudian selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak Agus? Sebagai contoh saja Bu, contoh misalnya saja yang sedang kita baru saja alami adalah terkait dengan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Ini kan kondisi atau permasalahan yang ada di SMK Bakti Nusantara pada saat ada tempat sholat atau musola yang sedang kita baru saja kita adakan, kemudian kita ingin membiasakan murid atau siswa kita untuk bergantian terjadwal untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, di situ muncul permasalahan. Misalnya saja pada saat menentukan jadwal ada beberapa guru yang berpendapat bahwa seharusnya jadwal itu tidak usah dibuat urut artinya sesuai dengan kondisi pada saat hari itu waktu zuhur itu seperti apa. Pendapat yang kedua harus dibuat urut yang terjadwal karena ingin memantau dan mengkondisikan anak dan supaya merata. Nah, itu kan menurut saya sama-sama benar yang berpendapat tidak usah urut itu supaya ada dorongan dari anak itu melihat temannya sudah terbiasa sholat berjamaah ingin mereka untuk sadar sendiri supaya mengikuti temannya atau ikuti orang guru yang sholat berjamaah di situ. Dan tapi yang satu lagi berpendapat bahwa mungkin ada anak-anak yang hanya dengan melihat saja belum cukup harus dikontrol dijadwalkan, dituntut untuk sholat berjamaah di situ. Nah, itu adalah contoh kasus yang menurut saya dua pendapat tadi sama-sama benar. Nah, kalau di kita biasanya kita adakan diskusi dari beberapa pemangku kepentingan di sini, misalnya guru agama, mahasiswaan, kemudian kurikulum, dan nanti kita kumpulkan, kita diskusi kalau permasalahan itu sebaiknya seperti apa. Nah, kalau
misalnya yang paling optimal kok dengan melihat kondisi pertimbangan dari ibu bapak guru lain, kemudian memutuskan ternyata harus terjadwal oleh kondisi secara umum macam virus gitu ya. Ya itu yang kita ketahui. Biasanya seperti itu. Jih, bagus. Mungkin ada nggih apa istilahnya pertimbangan-pertimbangan dari mungkin tidak hanya dari bapak nggih, mungkin dari wakanya atau dari bidang lain begitu nggih Pak Agus nggih. Kemudian Pak Agus, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini nggih? Terkait dengan kondisi yang tadi sih. Kalau biasanya prosedurnya pada saat muncul permasalahan itu ya tidak ada rapat, itu rapat terjadwal maupun rapat insidental terjadwal atau tergantung kasusnya. Jadi kalau yang tadi contoh kasusnya karena sudah direncanakan ada pemeriksaan surat berjamaah, sebaiknya kita adakan rapat terjadwal. Sehingga nanti pada saat rapat bisa kita sama-sama ungkapkan alasan penguatannya apa, kemudian nanti efeknya seperti apa. Baru setelah itu kita ambil keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat seperti itu. Jadi kita terapkan. Kemudian yang selama ini dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu apa nih Pak Agus? Yang paling efektif yang paling efektif ya tadi sebenarnya musyawarah untuk diambil keputusan bersama itu yang menurut saya sering dan paling efektif dan mencakup semua bagian nggih Pak nggih. Semua terlibat dalam suatu masalah itu diajak berbicara, diskusi katanya nggih. Yang penting kan nanti efeknya ke anak pasti akan positif nggih Pak nggih. Nggih, kemudian Pak Agus, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika nih Pak Agus? Permasalahannya itu sebenarnya malah pada sikap ibu bapak guru karena pribadi masing-masing pengajar atau ibu bapak guru itu kan berbeda-beda, ada yang terbuka sekali, ada yang tertutup, ada yang legowo kalau diajak berdiskusi, kadang ada yang tidak legowo dan harus kita dekati dulu untuk diskusi. Sebenarnya tantangannya malah di sisi itu. Jadi kalau dalamnya kita ya. Masalah itu kalau kita kan inginnya cepat selesai gitu ya. Cuma kadang ada pribadi yang memang butuh waktu dulu untuk menenangkan diri atau butuh waktu untuk bisa diajak berdiskusi. Berarti harus ya Pak ya mendalami dulu nggih, masing-masing karakter guru kan berbeda-beda nggih, harus benar-benar paham. Teman-teman yang terbuka ya. Masalahnya lebih mudah kalau koordinasinya. Sebenarnya tadi malah justru dari gurunya nggih Pak nggih, bukan dari siswanya, malah dari gurunya nggih. Mungkin itu nggih. Kan juga manusia. Leres. Tantangan terbesar kepala sekolah itu Pak. Kemudian Pak Agus, apakah Bapak memiliki jadwal atau apa ya istilahnya tata kelola dalam sebuah pengambilan keputusan ngaten nggih Pak, atau mungkin pengambilan keputusan itu dilakukan seketika ketika ada permasalahan ngaten apa, atau ada jadwal tertentunya ngaten Pak? Dua-duanya. Jadi ada yang memang harus kita ambil seketika kalau itu memang diperlukan. Misalnya saja kasus yang kita tidak ingin Bu ya, cuma kalau ada kasus yang melibatkan tindakan kekerasan antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, itu kan tidak bisa kita tunggu terlalu lama. Jadi dari mungkin kalau ada waktu untuk musyawarah secepatnya diadakan dan segera diputuskan. Tapi ada kalanya ada hal yang butuh pemikiran terlebih dahulu untuk diambil waktu berpikir baru diputuskan. Ada kasus seperti itu. Lebih banyak kasus seperti itu di penggunaan anggaran, terutama anggaran bos atau pusda itu kan kita tidak bisa bergesa-gesa, harus melihat peruntukannya apa, kemudian diskusi dengan pengguna anggaran untuk bukti pengeluaran anggaran yang apakah bisa dibuktikan nanti kalau kita benarkan itu kan butuh waktu. Jadi kegiatan A bisa berjalan sesuai dengan rencana itu butuh waktu. Ada prosesnya nggih Pak nggih, begitu nggih. Jadi kan
tergantung kasus yang dihadapi nggih Pak nggih berarti nggih. Contoh saja. Nggih, leres nggih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau dibilang seseorang mungkin ya karena kita di sekolah swasta semua Nusantara. Jadi kan kalau kepala sekolah, waka dan guru itu hanya sebagai pelaksana. Beda dengan negeri ya. Jadi yang di atas kita itu kan ada yayasan itu pemilik sekaligus juga pengambil kebijakan utama di sekolah. Jadi pada saat ditanya tadi faktor-faktor atau seseorang ya mempermudah atau apa ya? Mempermudah atau bahkan mempersulit ya. Itu ya kadang memang dari pihak yayasan itu ada faktor yang seperti itu. Jadi kadang membantu, tapi saya yakin lebih banyak membantu ya. Pada saat kita bingung harus seperti apa atau di luar penguasaan kita itu biasanya kita harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak yayasan sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah kita ngeten nggih Pak nggih. Kalau yang kedua mungkin ya pemangku kepentingan atau masyarakat sekitar kita itu kan juga yang mempengaruhi keputusan kita ya, orang tua dari bisa jadi kan mereka langsung atau tidak langsung kan terlibat dalam penyelenggaraan. Berarti harus memperhatikan lingkungan sekitar itu juga penting ya Pak ya, tidak hanya memandang ke dalamnya kita saja nggih. Keluar itu juga penting sebenarnya nggih. Kemudian dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Bapak? Pembelajarannya itu menurut saya yang pertama ya kita harus lebih dewasa dalam berpikir. Jadi kita tidak boleh gegabah, tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Kemudian jadi banyak tahu, kalau saya sebagai kepala sekolah jadi banyak tahu sikap dan sifat orang di sekitar kita. Dan kita harus tahu sambil mengamati ya Pak ya. Kolaborasikan atau mengajak kerja sama rekan-rekan yang lain, kita juga harus terutama di pengambilan keputusan tadi, memahami sifatnya, sikapnya, kemudian mengambil hal-hal yang baik untuk kita kolaborasikan bersama sehingga nanti keputusan yang diambil ya yang terbaik untuk anak. Berhubungan dengan tidak hanya dengan peserta didik mungkin ya Pak ya, dengan orang tua, dengan yayasan, dengan lingkungan sekitar ngaten ya Pak nggih. Nah, itu terpenting juga itu juga tidak boleh dilewatkan nggih Pak Agus nggih. Nggih, nggih semakin nggih banyak pengalaman gitu nggih Bapak nggih dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keputusan-keputusan yang diambil itu secara tidak langsung mungkin membawa pengaruh ke diri kita juga nggih Pak nggih, bagaimana memberikan pembelajaran sukarela mungkin dipaksa. Itu yang penting ya, semakin Pak semakin lama semakin banyak pengalaman dan nggih Pak Agus nggih. Nggih Pak Agus, sekiranya itu dulu untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak untuk memenuhi tugas saya CGP ini Pak Agus nggih. Terima kasih sekali. Mungkin lain waktu akan ada tugas yang lain lagi Pak nggih. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Uni. Selamat siang Bu Ida. Maaf mengganggu waktunya nggih Bu Uni nggih. Minta waktunya untuk siang hari ini izin wawancara kepada Bu Uni berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Uni. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan atau kasus yang ada di sekolahnya Ibu. Jadi untuk yang pertama Bu ini saya ingin mengetahui kira-kira itu permasalahan atau kasus yang yang dialami sekolah ini, contoh saja ini salah satu kasus atau masalah yang dialami di sekolah sehingga Bu Uni bisa mengidentifikasi berkaitan dengan dilema
etika atau rujukan moral yang dialami di sekolah. Ya, terima kasih Ida. Kalau yang sering kami alami di sekolah nggih, salah satunya mungkin karena untuk etika, untuk karakteristik, karena kita di pendidikan anak PAUD lebih mementingkan karakteristik anak yaitu tentang sopan santun, etika dan lain sebagainya. Cuman karena kita masih pendidikan sangat usia dini, jadi anak masih kecil, biasanya agak lebih kompleks. Nah, salah satunya mungkin karena kita punya kasus, ya sekarang juga yang dahulu-dahulu adalah kita punya kasus anak yang berkebutuhan khusus, ABK, anak ABK. Menurut saya itu masuk juga anak ABK karena tidak apa ya, anak itu beda-beda karakter. Setiap tahun itu ada beda karakter. Contoh saat ini yang kami hadapi sekarang mungkin karena anak tantrum. Anak tantrum, anak ABK, jadi kita harus sebagai guru harus jeli ngoten nggih, melihat keadaan anak dan bagaimana cara menyikapi pendidikan anak usia dini itu. Setiap anak kan berbeda caranya. Nah, ini kita tetap musyawarah secara intern guru, juga nanti kita merambah ke wali murid. Gimana mengatasi anak seperti itu. Cuman kalau di sini tetap diterima gitu, tidak harus anak itu dilempar atau dikeluarkan. Tetap diterima, tetap diterima. Karena juga memang kita tidak membeda-bedakan, dari pemerintah juga harus menerima. Dari lembaga kita harus menerima anak berkebutuhan khusus karena dengan begitu mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kemudian ini bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Contoh untuk yang kasus ABK ya Bu Ida, itu kami pertama kalau kita tahu karakter anak dulu di rumah, tanya orang tua dulu, itu anak bagaimana karakternya di rumah, apa yang dilakukan saja di rumah, makanan apa, sampai sedetail itu baru kita musyawarahkan kepada guru-guru yang menangani juga, guru-guru semuanya itu bagaimana enaknya. Setelah itu kita ambil keputusan bersama. Oh, mungkin gini. Nggak juga di situ juga Bu Ida, kita juga bahasanya apa ya, sharing kepada teman-teman yang sudah mungkin di luar lembaga kita yang menangani, entah itu dari taman kanak-kanak, entah KB atau kelompok bermain yang lain, juga dosen ataupun teman-teman atau masyarakat yang sudah pernah menangani anak-anak seperti itu, juga nanti kita ambil hikmahnya, nanti kita terapkan kepada anak dan kita cari solusi terbaik nanti, sambil kita tetap yuk kita belajar, kalau solusi yang A tidak bisa berarti yang B dan C dan lain sebagainya. Ngoten Bu Ida. Berarti mungkin ada beberapa solusi yang harus diterapkan. Iya, betul. Dicoba dulu baru kita bisa tidak melupakan gitu maksudnya komunikasi dengan orang tua itu tetap juga sangat penting utama. Pertama kita harus tahu dulu dari orang tua atau pengasuhnya. Terkadang anak itu kan tidak diasuh orang tua, kadang diasuh sama nenek ataupun tetangga ataupun yang lain sebagai saudara. Jadi kita tetap harus komunikasi. Selang waktu kita juga harus berkunjung ke rumah juga, tahu kondisi. Iya, berkunjung kan. Kalau setahu saya itu kalau di saya home visit namanya. Home visit ya. Iya betul Bu Ida, home visit. Kemudian selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa Ibu? Efektif sekali, pertama kita musyawarah dulu. Musyawarah, tahu dulu karakter anak, terus musyawarah kepada guru, jadi kita jadi kompak Bu. Coba kalau ini beginikan bagaimana? Oh ya bisa Bu, jadi kita tahu dan guru-guru bisa menerapkan itu dulu. Namanya apa Bu? Menerapkan, aku lali. Ini apa Bu?
keputusan tadi. Iya. Santai saja. Iya, Kemudian bisa. tantangan-tantangan Ibu yang dialami dalam pengambilan keputusan itu apa aja Ibu? Dalam kasus dilema etika yang tadi disampaikan Bu Unik tadi. Iya, pernah kita juga pengambilan keputusan kita pernah tantangannya orang tua yang tidak mau menerima keadaan anaknya seperti itu. Jadi pernah kita sampaikan dengan padahal dengan bahasa yang sangat halus dan bagi saya itu mudah dipahami orang tua menurut saya. Ternyata dari orang tua tidak menerima, ya. Dan itu merupakan tantangan tersendiri. Akhirnya dari kita, dari wali murid seperti bukan menyerah nih, tapi tetap mengarahkan sedikit demi sedikit karena memang keadaan itu banyak sih kebanyakan orang tua tidak mau menerima. Nggih. Bahwa anaknya untuk berkebutuhan khusus itu belum 100% orang tua mau menerima. Berarti kebanyakan itu malah justru orang tua tahu dari sekolah gitu. Nggih. Orang tua tidak menyadari dari awal ya, masalah. Tapi ada beberapa orang tua yang sudah menyadari dari awal dan konsultasi, Bu, contoh saja, Bun, anak saya kok terlambat jalannya ngesot, itu juga sudah juga pernah ada. Terus saya bilang, coba panjenengan masukkan di PAUD. Insya Allah nanti dengan bersosialisasi dengan temannya, anak itu akan berangsur-angsur pulih. Nggih, tuh contoh seperti anak yang tidak mau jalan ngesot itu sekarang sudah bisa. Terus terlambat bicara juga iya, tantrum sekarang sudah berangsur-angsur pulih dengan mereka bermain dan bersosialisasi dengan anak sebayanya. Jadi lama-lama bisa pulih, membiasakan. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal khusus nggih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Mboten. Kami tidak punya jadwal. Sekali kita mendapatkan kasus seperti itu, kita langsung komunikasikan dengan guru, dengan orang tua, langsung kita tangani, dan itu tidak sampai berlarut-larut. Biasanya sudah 1 bulan atau 2 bulan akan terdapat perbedaan antara anak tersebut yang tadinya mungkin tidak mau tidak mau makan sayur atau apa, itu juga kendala kan, nanti berangsur-angsur pulih gitu. Berarti dalam waktu sebulan itu sudah bisa melihat anaknya. Bisa anak itu bisa berubah atau tidak, itu insya Allah bisa. Kemudian adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Ibu? Iya, yang paling utama yang membantu adalah teman sejawat, Bu. Iya, dari teman, terus pengalaman dari teman-teman juga yang di luar lembaga itu sangat bagus sekali, karena mungkin dari kami yang baru menghadapi permasalahan ternyata teman kami yang lain sudah pernah, kan? Jadi itu seperti kita mendapat ilmu dari beliau-beliaunya, serta guru, serta sahabat, masyarakat juga terkadang kan juga lebih tahu. Ya, jadi kita paling utama adalah orang-orang di sekeliling kita. Berarti ada kerjasama yang baik antara rekan sejawat maupun dengan orang tua. Betul. Komunikasi yang baik itu kan yang utama. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dalam segala suatu masalah itu kita harus musyawarahkan dengan teman sejawat. Itu adalah kunci pokok di mana keberhasilan seseorang untuk meraih keputusan yang baik untuk lembaganya masing-masing. Jadi karena setiap permasalahan di lembaga masih beda-beda dan penyelesaiannya juga beda-beda. Jadi sangat penting bagi kita tetap bermusyawarah, mufakat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar.
demi kembang anak. nggih tumbuh kembang anak usia dini perlu sekali Bu. Luar biasa. Dan kami juga nganu Bu menerapkan bahasa ibu setiap hari Kamis. Jadi hari Kamis itu khusus bahasa ibu. Jadi kita mengajarkan anak bahasa Jawa yang halus, kromo dan yang biasa. Dan memang karena permasalahan juga anak sekarang banyak yang tidak mengerti bahasa Jawa atau bahasa ibu. Lebih apa ya? Lebih seneng bahasa Indonesia. Ya. Dan saya menerapkan kalau benar-benar anak tidak bisa jawab dengan bahasa Jawa yang halus, setidaknya pakai bahasa Indonesia. Dan itu pun saya istilahnya sampaikan ke wali murid bahwa wali murid sekarang juga harus di rumah pun harus pakai bahasa Jawa. Paling tidak wong Jawa aja ilang Jawa. Nilak ngaten nggih Bu. Beda lah seperti itu. Itu juga kami terapkan di sekolah setiap hari kami. Anak sekarang itu kalau diminta bahasa kromo itu sudah enggak mudeng nggih, mboten ngertos nggih. Paling hanya panggil namanya saja anak apa. Kok apa tondo nang. Kalau dipanggil bunda ya bilang dalem bunda. Dalem bunda. Nah, seperti itu hal sepele cuman juga harus kita penting. Dan itu pembelajaran pertama dari rumah nggih. Nah, maka dari kami biasanya kalau ada pertemuan wali murid kita sampaikan paling tidak anak dari rumah ya kita bahasa Indonesia memang benar nggih bagus sehari-hari cuman kita juga harus mengajarkan bahasa ibu kepada anak mulai dari rumah jangan ditinggalkan Bu Uni matur suwun sangat nggih atas waktunya pada siang hari ini bisa banyak ini nggih menggali informasi dari Bu Uni berkaitan dengan pengambilan keputusan karena Bu Uni sebagai kepala sekolah di sekolah ini sudah berapa lama Bu di sini? Kurang lebih 10 tahun Bu. 10 tahun jadi kepala sekolah sudah matang, sudah banyak kebijakan yang diambil, sudah banyak keputusan yang diambil ya. Pengalamannya juga sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Uni. Sampai ketemu di lain waktu. Kita undur diri. Maaf sangat.